bertemu lagi di channel YouTube kali ini yang menceritakan tentang dongeng ular dan buaya. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Astari Putri Adelia, NIM 2019 331318. Prodi PGSD dari Universitas Bunda Kudus. Dan ini ponakan saya, namanya? Nama saya Fazira Juliana dari kelas 6 dari SD Muhammadiyah Bintangkerjo. Nah, di sini nanti kakak akan dongeng. Itu cerita tentang fabel yang menceritakan ular dan buaya. Sebelum itu kakak mau tanya dulu nih sama Adik Zira. Apa sih itu dongeng? Gak tahu Kak. Ya udah. Dongeng itu cerita yang penuh kejadian, yang penuh khayalan, yang ceritanya itu turun-temurun. Nah, misalnya ya dongeng fabel. Dongeng fabel itu dongeng yang menceritakan hewan yang perilakunya itu seperti manusia. Nah, di sini kakak mempunyai media dongeng tentang ular dan buaya. Di sini nanti kakak akan dongeng tentang ular dan buaya. Nah, sebelum masuk ke dongeng ular dan buaya, nanti Dek Zira harus menyimak. Setelah itu kakak menjelaskan tekniknya dongeng itu bagaimana. Setelah itu Dek Zira harus mempraktikkan dongengnya. Oke? Oke Kak. Nah, pada suatu ketika ada raja sungai, yaitu ular. Ular ini bernama Vivi. Orangnya itu pelit, sombong, dan serakah. Nah, suatu ketika dia itu tidak mau jika tahtanya itu digantikan oleh hewan lain. Pada besoknya ada buaya yang ingin ke sungai. Buaya itu namanya Dava. Ia seekor anak buaya laki-laki. Ia tidak ingin mengambil tahtanya Vivi. Kemudian Vivi hendaknya ke darat dan ia melihat seekor buaya yang ia sangka itu buaya akan mengambil tahtanya. Lalu Vivi melihat Dava dan Dava pun bingung dan berkata, "Aku tidak akan mengambil tahtamu." Vivi pun masih melilitnya. "Jika kau melilitku, aku tidak akan kesini lagi. Dan suatu saat aku akan membalasmu, ular jelek." Itu kata Dava. Vivi pun tidak melihat Dava lagi. Dan Vivi berkata, "Apa? Kau akan membalasku? Mana bisa? Kau begini saja sudah kalah." Dava balik membalas dan pergi. "Lihat saja, suatu ketika aku ini masih anak buaya. Jadi ya maklum saja kalau aku kalah saat anak-anak." Sorenya ular itu pun heran dan ia berkata, "Mana sih anak buaya itu? Payah, masa dililit saja sudah takut?" Ular itu pun kembali ke sungai. 5 tahun kemudian Dava buaya sudah menjadi besar. Ia akan membalas perbuatannya Vivi.
Ia kembali ke sungai dan melihat Vivi sudah ada di sungai. Dan ia berkata, "Ayo ular, mengecut, lawan aku," kata buaya. Pertarungan ini sampai mati-matian. Sebelumnya Vivi berkata, "Ayo buaya-buaya." Buaya itu memakan ular. Ular pun berkata, "Mohon, jangan memakanku. Aku tahu, aku sombong. Tolonglah." "Baiklah, aku tidak akan memakanmu. Tapi kamu harus berjanji. Setelah ini kita harus jadi sahabat dan berteman," kata Dava si buaya. Lalu ular berkata, "Baiklah, kalau itu maumu, turunkan aku." Ular itu menuruti perintahnya buaya. Mereka menjadi bersahabat dan berteman akur. Selesai. Nah, setelah ini Dek Zira akan mempraktikkan dongengnya ya, tadi tentang ular dan buaya. Sebelum itu, saya kasih tahu dulu tekniknya. Pertama itu Dek Zira harus cari posisi yang nyaman sebelum dongeng. Yuk, cari posisi nyaman dulu. Mainnya di mana? Di situ atau di sini? Di situ ya udah. Terus kedua, jangan gugup, ya, oke? Jangan gugup, nggak usah tegang, bisa aja. Terus nanti misal ya ada suara dan ekspresi wajah itu bisa menjiwai. Maksud gak? Enggak. Ya, gini loh, misal ya, ini contohnya. Nah, di sini kan ada ular dan buaya, ya kan? Nah, ini ularnya itu perempuan dan buaya itu laki-laki. Nanti berarti narasi ular dan buaya itu suara karakternya beda-beda. Kalau narasi itu pakai suara kita sendiri, ular nanti kita kayak gini, kecil ini, misal ya, kayak gini ini ada. Ini ya, misal ya. "Apa? Kau akan membalasku? Mana bisa? Kau begini saja sudah kalah." Nah, itu contohnya ya. Kalau buaya itu kita pakai suara kayak cowok, ya, mesti kayak digedein gitu loh, besarin dikit tuh. Misal ya kayak gini ini. "Aku tidak akan mengambil tahtamu." Terus ini lagi. "Jika kau melilitku, aku tidak akan kesini lagi. Dan suatu ketika aku akan membalasmu, bla bla." Nah, kayak gitu ya. Nanti setelah ini Dek Zira dongeng tentang ular dan buaya. Boleh baca teksnya, tapi ekspresinya harus bisa lebih sedikit ya. Gak apa-apa. Belajar dulu. Oke, siap? Ayo Mbak Zira mulai. Nanti suara ular bisa kayak di sini sedikit ya, enggak suara narasi loh. Suara narasi itu suara musik sendiri. Nah, nanti bisa digerakin kayak gini-gini ya apa, terus kayak ini yang buaya kayak gini-gini, digerak-gerakkan. Udah paham? Ayo mulai. Nah, sekarang Dek Zira bisa mempraktekkan dongengnya tadi, ular dan buaya. Yuk. Suatu ketika ada raja sungai yaitu ular. Ular itu bernama Vivi. Vivi adalah bersifat jahat, sombong, dan pelit. Ia tidak mau tahtanya diambil atau digantikan dengan hewan lain. Pada besoknya ada buaya yang ingin ke sungai. Buaya itu bernama Dava. Ia seekor anak buaya laki-laki.
Ia tidak pernah mengambil tahtanya Vivi. Kemudian Vivi hendak mendarat dan ia melihat ada buaya yang ia sangka akan mengambil tahtanya. Lalu Vivi melilit. Nah ini kan ini ada. Lalu Vivi melilit Dava. Berarti ini ini gini. Kan gini ya, lilit se. Nah gini. Terus dibaca juga. Dava pun bingung dan ia berkata, Ini Dava bingung dan berkata, mana Dava tadi? Ya buaya. Dan buaya bicara. Buaya ini laki-laki ya ceritanya ya. Terus ya ini digerakkan kayak gini. Suaranya di posisi kayak cowok. Aku tidak akan mengambil tahtamu. Vivi pun masih melilitnya. Jika kau melilitku, aku tidak akan kesini lagi. Dan suatu ketika aku akan membalasmu, ular jelek. Teruskan lagi. Kata Dava. Vivi pun tidak melihat Dava lagi. Vivi pun tidak melihat Dava lagi. Nah sekarang ini dan ini. Vivi berkata, apa? Kau akan membalasku? Mana bisa? Kau begini saja sudah kalah. Dava balik membalas dan pergi. Ayo lagi. Sambil digerakkan. Ceritanya bicara. Lihat saja suatu ketika aku ini masih anak buaya, jadi maklumin lah kalau aku kalah saat masih anak-anak. Ini ya kurang suaranya kurang di kayak cowok bikin. Lihat saja suatu ketika aku ini masih anak buaya, jadi makluminlah kalau aku kalah saat anak-anak. Nah gitu kayak dipesan dikit ya lanjutkan lagi orang. Sorenya ular itu pun heran dan ia berkata, mana sih anak buaya itu payah? Masa dililit saja takut? Ular itu pun kembali ke sungai. Ularnya kembali ke sungai. 5 tahun kemudian, Dava buaya sudah menjadi besar. Ia akan membalas perbuatan Vivi. Ia kembali ke sungai dan melihat Vivi sudah ada di sana. Ayo ular pengecut, lawan aku, kata buaya. Bertarung sampai mati-matian. Sebelumnya Vivi berkata, ayo buaya-buaya. Buaya itu memakan ular. Ular pun berkata, mohon jangan memakanku. Aku tahu aku sombong, tapi tolonglah. Baiklah, aku tidak akan memaksa memakanmu. Tapi kau harus berjanji. Kita akan berteman dan bersahabat. Kita akan berteman dan bersahabat, kata Lala si buaya. Baiklah, itu maumu. Sekarang turunkanlah aku. Ular itu menuruti perintah buaya. Mereka menjadi bersahabat dan tidak bertengkar lagi. Selesai. Nah, tadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari ular dan buaya? Kira-kira apa ya? Apa? Jangan sombong karena yang kita miliki semua itu semata dari Allah SWT. Nah, jadi kita gak boleh sombong. Sudah paham?
Bagus. Ayo. Sudah selesai. Nah, setelah ini kita tutup ya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu tutur kata maupun perbuatan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.